أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن كان على دينه إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk menikmati hari-hari di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang agung, hari-hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi taala min hadhil ayyam." Hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla paling menyukai amalan-amalan soleh di hari-hari ini. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah ini. Maka segala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih izinkan kita untuk menikmati hari-hari ini. Karena ini ketaatan yang kita lakukan di dunia inilah yang nanti menjadi bahan nostalgia kita di surga nanti. Di ahli surga itu, penduduk surga itu akan bernostalgia, akan saling duduk-duduk, akan saling bikin kongko-kongko di surga nanti. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka di hari kiamat mereka akan saling berhadap-hadapan di atas sofa, duduk-duduk di atas sofa berhadap-hadapan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Ya, kami dulu di hari kiamat ketika di dunia ini termasuk orang-orang yang takut, orang-orang yang berbuat taat karena takut akan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kami semuanya rahmat dan Allah taala menjaga kami dari azab yang sangat mengerikan. Jadi pada hari kiamat nanti ahli surga saling duduk-duduk bernostalgia. Apa bahan nostalgianya? Adalah amalan-amalan soleh yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah taala insya Allah menjadikan kita termasuk ahli surga, dan kita majlis kita ini insya Allah akan menjadi bahan nostalgia kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita karena ini kajian tematik. Maka dan ini sudah sangat dekat dengan hari raya Idul Adha. Maka tema kita kali ini adalah apa? Adalah pelajaran-pelajaran, mengambil pelajaran dari kisah di Idul Adha. Apa itu Idul Adha? Jadi kisah Idul Adha itu jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala itu dimulai di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada namanya Idul Adha. Maka awal mula kisah Idul Adha itu dimulai ketika di zamannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan langsung kejadian ini. Allah taala mengkisahkan langsung sejarah ini. Kok bagaimana bisa terjadinya? Kok bisa ada namanya Idul Adha itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat. Allah taala berfirman di surat As-Saffat, ini ayat yang ke-102, 103, 104 sampai 107, 102 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan tentang kejadian awal mula Idul Adha di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika Ismail itu sudah sampai sa'ya, sudah sampai umur di mana dia itu sudah bisa diajak kemana-mana. Nah, jadi ceritanya sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menempatkan istri kedua beliau yaitu Hajar dan juga anak beliau yang baru lahir yaitu Ismail di mana? Di Mekah. Atas perintah siapa? Nah, kalau versinya orang-orang yang sebagian orang mengatakan oh itu karena perintahnya dari Sarah istri pertamanya karena cemburu. Itu salah itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh Hajar istri kedua beliau Hajar dan juga anak beliau Ismail di Mekah. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Azza wa Jalla langsung. Jadi Allah Azza wa Jalla yang perintahkan. Itu kan. Jadi bukan karena cemburu istri pertama, bukan. Ya memang ada cemburu, ada. Itu sudah lumrah, sudah biasa. Itu istri pertama dengan istri kedua cemburu udah biasa. Berantem biasa, itu udah biasa. Tapi bukan karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh Hajar dan Ismail di Mekah, bukan karena itu, tapi atas murni perintahnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istri beliau Hajar dan anak beliau dan anak beliau itu Ismail, langsung balik badan menuju ke Syam meninggalkan mereka berdua. Karena Hajar berkata, ya Ibrahim, kenapa kau tega meninggalkan kami di sini? Beliau tidak menjawab. Maka ditanya yang kedua kalinya, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami berdua di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Maka Hajar alaihissalam itu bertanya ketiga kalinya, ya Ibrahim, Allahu amaraka biha? Ya Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla engkau meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Gitu. Jadi itu Nabi Ibrahim menaruh mereka berdua di Mekah itu murni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan atas dasar karena cemburu istri pertama, bukan. Ya memang ada, tapi bukan itu. Tapi bukan itu sebabnya. Oke. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan mereka berdua di Mekah. Di antara hikmahnya adalah untuk memakmurkan dan membangun Ka'bah. Karena Ka'bah ketika zaman tersebut itu bentuknya bukan Ka'bah zaman sekarang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Ka'bah, Ka'bah sudah ada dalam bentuk pondasi, Jadi bukan dalam bentuk Ka'bah rumah gitu, bukan. Bentuknya pondasi. Loh, kenapa bentuknya pondasi? Ya karena sebelumnya sudah ada Ka'bah. Jadi ceritanya Ka'bah sudah dibangun. Dan yang pertama kali membangunnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Jibril alaihissalam. Kapan? Sejak pertama kali diciptakan bumi ini, dibangun oleh Jibril alaihissalam. Kemudian qadarullah wa masyafa'ala, itu terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh sehingga Ka'bah ikut hancur. Yang tersisa hanya pondasi-pondasinya. Nah, kemudian setelah tersisa pondasi dan tidak ada satu orang pun di Mekah ketika itu, tidak ada orang di Mekah ketika itu. Yang pertama kali memakmurkan kota Mekah, mendiami kota Mekah setelah banjir Nabi Nuh alaihissalam adalah Hajar dan Ismail. Atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua di situ untuk memakmurkan Baitullah kota Mekah. Maka setelah Nabi Ismail alaihissalam itu beranjak dewasa, Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan bangunan Ka'bah, meneruskan bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun dari awal,
tapi meneruskan pondasinya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Jadi bukan membangun dari awal dari pondasinya, enggak. Pondasi sudah ada, tinggal ditinggikan. Jadi ketika di masa tersebut Nabi Ismail alaihissalam itu sudah mulai berumur 13 tahun. Sejarah yang rojeh kalimat as-sa'ya, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ismail sudah sampai pada umur sa'ya. Umur sa'ya itu artinya adalah bekerja membantu orang tua. Artinya di umur ketika beliau itu sudah diajak kemana-mana bisa, diajak bantuin bisa, meskipun tidak maksimal. Itu kalau umur kita tuh ya seperti kira-kira umur 13, umur 15, umur 12, ya sekitar itulah. Artinya fase di mana Nabi Ismail sudah tidak merepotkan. Karena kalau anak-anak itu kan untuk umur 0 sampai 5 tahun, 6 tahun, ya 7 tahun, ya 10 tahun lah itu masih merepotkan. Ya, terutama umur 0 sampai 5 tahun itu sangat merepotkan. Nah, kalau umur 5 sampai 7 tahun itu juga masih merepotkan, cuma sudah bisa diajak berpikir. Umur 10 tahun, nah dia sudah mulai pikirannya sudah agak matang. Nah, dia lewat dari 10 tahun sudah bisa diajak membantu orang tua. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ketika kejadian tersebut umur balaghos sa'ya, ketika beliau sudah bisa diajak kemana-mana. Yaitu para ulama mengatakan, nah umur beliau ketika itu adalah 13 tahun, itu yang rajih. Nah, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan di sini para ulama berselisih pendapat apakah ketika umur 13 tahun itu Nabi Ismail sudah dijadikan nabi atau belum. Itu berselisih pendapat, tapi yang jelas kemungkinan besar belum menjadi nabi. Karena para nabi itu rata-rata diangkat ketika umur mereka 40 tahun sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, menurut kau gimana? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, sebagaimana sabda Nabi SAW di sebuah hadis yang meskipun diprosesikan kesahihannya, tapi itu adalah para ulama sepakat dengan madmun, dengan isi dari hadis tersebut yang berbunyi inna ru'yatul anbiya wahyun. Bahwasanya ru'yatul anbiya shadiqun, bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah shadiq, itu adalah benar, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, fanzur madza tara, menurut engkau bagaimana? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajak Nabi Ismail alaihissalam bermusyawarah. Sedangkan umur beliau ketika itu 13 tahun. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tawadhu sekali. Kan bisa saja Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersifat otoriter. Oh, ini perintah Allah, maka ayo kita laksanakan. Oh, tidak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau melakukan perbuatan tersebut dengan penuh hikmah. Nah, hikmah itu artinya apa? Hikmah itu kalau bahasa kitanya itu apa ya? Bahasa kitanya hikmah itu adalah yang bijaksana, dengan cara bijaksana, dengan cara yang pas, yang benar. Nah, kalau benar. Jadi bahasa Jawa tuh ada bener, ada pener. Gitu kan. Kalau bener, nggak semua yang bener tuh pener. Gitu. Kalau pener tuh benar dan pas. Gitu kan. Benar dan pas. Nah itu kalau bahasa Arabnya itu hikmah sebenarnya itu. Jadi kalau sesuatu yang benar dilakukan dengan cara tidak benar, ya nggak benar, jadi nggak pas, nggak enak, tidak mendatangkan kebaikan malah, gitu kan. Maka gabungan antara kebenaran dan juga kebijaksanaan inilah yang namanya hikmah.
Jadi kalau bahasa Arabnya hikmah, bahasa ya Jawanya itu pener. Pener itu bener dan pas gitu kan. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan dengan cara yang hikmah, yaitu dengan apa? Dengan cara mengajak beliau bermusyawarah. Gimana menurut engkau gitu kan. Nah, dan alhamdulillah Nabi Ismail alaihissalam itu adalah orang yang sudah tertarbiyah dengan tarbiyah rabbaniyah sejak kecil. Maka jawaban beliau sangat mengagetkan kita semuanya. Apa jawaban beliau? Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang, abati. Abati itu panggilan untuk seorang bapak dengan penuh kasih sayang. Dalam bahasa ada namanya abi. Kalau abi itu bapak, panggilan kehormatan. Nah, ada namanya lagi abati. Abati itu adalah panggilan kepada ayah tapi dengan penuh kasih sayang, dengan penghormatan dan juga kasih sayang. Kalau terjemahannya bahasa Indonesia itu wahai ayahanda, wah itu kan halus itu kan. Itu halus gitu kan. Kalau versi bahasa Jawanya nggih Pak gitu kan. Jadi dengan penuh sopan santun, penghormatan dan juga kasih sayang. Ya abati if'al ma tu'mar gitu kan. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dengan izin Allah sebagai termasuk orang-orang yang sabar gitu kan. Ini jawaban yang sangat mengagetkan. Ini karena apa? Karena perintahnya apa? Perintahnya itu bukan perintah sembarangan, perintah untuk menyembelih gitu kan. Kita kalau dalam posisi Nabi Ismail zaman sekarang langsung lari kita gitu kan. Langsung lari. Bapakku mau nyembelih aku gitu kan. Gitu kan. Tapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam pasrah dan menyambut perintah tersebut dengan sangat lapang dada, dengan bahkan sangat gembira, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika mereka berdua aslama. Apa itu aslama? Aslama itu artinya adalah menyerah, pasrah. Jadi dari aslama yuslimu Islam. Kata kalimat Islam itu, agama Islam itu dari kata aslama yuslimu. Apa arti kata aslama yuslimu dalam bahasa Arab secara tekstual? Artinya apa? Aslama yuslimu itu artinya adalah menyerah, pasrah. Makanya nama agama kita adalah agama Islam. Islam itu artinya apa? Agama Islam itu artinya agama yang pasrah, yang menyerah. Kenapa agama ini dinamakan agama Islam? Karena agama Islam itu isinya apa? Isinya pasrah dan menyerah. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrah untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Islam. Menyerah kepada Allah dan siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya agama Islam. Makanya kalau ada orang yang mengaku Islam tapi nggak mau diatur sama Allah, ini tanda tanya. Bentar, ya gitu. Nggak bisa. Jadi agama Islam adalah agama yang pasrah, menyerah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dinamakan agama Islam? Karena agama Islam ini mengajarkan kita untuk pasrah dan menyerah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh sangat kalau ada orang yang ngaku Islam tapi nggak mau diatur hidupnya sama Allah Azza wa Jalla, itu Islamnya tanda tanya besar, tanda tanya besar. Ya, ini Islamnya Islam KTP, tercetak di KTP tapi tidak ada di dalam kehidupan. Ya, tulisannya Islam. Kenapa? Ya karena yang namanya Islam itu pasrah, ya mau diatur sama aturan siapa? Aturannya Allah Azza wa Jalla. Nggih. Falamma aslama, dan ketika mereka berdua sudah pasrah, sudah menyerah dengan perintah kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala perintahnya, watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah menaruh wajahnya Ismail alaihissalam itu secara tengkurap. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu posisi menyembelih anak beliau itu bukan seperti posisi kita nyembelih kambing, bukan. Nabi Ismail bukan Nabi Ismail terlentang kepalanya menghadap ke atas, wajahnya ke langit, tidak seperti itu.
tetapi posisi Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih posisinya tengkurap dan wajahnya, jabinnya itu menempel di atas tanah. Gitu kan. Kalau kambing nggak bisa itu kan, kambing itu kan harus miring, gitu kan. Tapi manusia ya seperti kita dipijetin, ketika di tukang pijet tengkurap, gitu kan. Nah itu dihadapkan tengkurap seperti itu. Gitu kan. Loh, kok tengkurap Ustaz? Kenapa? Kenapa talahulil jabin? Kenapa jabinnya? Kenapa jidatnya yang menempel ke tanah? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk menyembelih, untuk melihat anak beliau, wajah anak beliau ketika disembelih. Takutnya nanti ada rasa kasihan sehingga nanti nggak jadi, malah melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya supaya tidak kasihan, wajahnya itu ditengkurapin menghadap ke tanah. Jadi nyembelihnya itu dari belakang. Coba dibayangkan saja seperti apa gitu. Jadi ambil pisau, nyembelihnya lewat sini, tetap lewat sini, cuma dari arah belakang. Itu ya, gini. Itu kan. Jadi falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini sudah pasrah nih. Dalam sebagian riwayat, banyak sekali riwayat yang menceritakan hal ini, baik itu riwayat yang sahih maupun yang dhaif maupun yang Israiliyat maupun yang palsu. Ada banyak sekali cerita tentang detail-detailnya, tapi di antara yang kita sebutkan, yang kita sampaikan di sini, itu di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam itu ketika sebelum Nabi Ibrahim menyembelih, itu malah beliau yang mengingatkan Nabi Ibrahim. Itu Abi, itu tolong pisaunya ditajamkan supaya apa? Supaya nanti ketika engkau menyembelih aku berlangsung cepat dan engkau tidak merasa kasihan dan aku merasa tidak terlalu sakit, gitu kan. Akhirnya diasah dulu, gitu kan. Dan diingatkan dan itu ada beberapa fase-fase detail-detail yang sangat mengharukan ketika itu, gitu kan. Tapi tidak kita sebutkan karena waktu sangat sempit. Akhirnya pada akhirnya mereka semua sudah pasrah. Sudah tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya tinggal menggoreskan pisau ke batang leher. Gitu kan. Sudah komplit, sudah komplit. Gitu kan. Tinggal pisau ini dilewatkan ke batang leher saja. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami memanggil dia, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Di sini ini pisau ini sudah di tangan, sudah tinggal digesekkan begini. Satu kali gesek cukup, selesai. Sudah tinggal digesekkan begini. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala memanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya adalah engkau telah melakukan perintah yang diharuskan kepadamu. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, yang berperilaku baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah benar-benar ujian yang sangat-sangat nyata. Dinamakan sebagai ujian yang nyata karena itu benar-benar menampakkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan Ismail alaihissalam itu dengan apa? Dengan sembelihan yang sangat besar, yang agung. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, Allah Subhanahu wa taala panggil dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan beliau telah lulus. Telah lulus apa? Lulus ujian. Karena sudah lulus ujian, akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak jadi menyembelih anaknya. Anak beliau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Sembelihan yang besar. Disebutkan dalam riwayat yang banyak, sembelihan yang digantikan, yang menjadi pengganti Nabi Ismail ini adalah kabsyun. Kabsyun itu artinya adalah kambing, tapi kambing kabsyun itu di Indonesia itu jarang ya. Kabsyun itu domba putih, cuma dia gemuk dan dagingnya empuk, dan ciri kabus itu kalau bahasa kita kibas.
Ciri kabus itu dia buntutnya besar, buntutnya itu besar. Itu buntutnya itu kalau kita genggam itu telunjuk sama jempol tuh nggak nyambung. Saking besarnya telunjuk itu apa namanya itu? Saking besarnya buntutnya itu. Jadi sangat gemuk memang. Beda kalau kita cempe-cempe di sini, kambing-kambing itu kan buntutnya kecil. Kalau ini kibas buntutnya besar dan itu menandakan dia tuh gemuk dan dia tuh lemaknya banyak. Ya memang kibas itu dagingnya empuk, cuma efeknya apa? Dagingnya tuh banyak lemaknya. Jadi wafadainahu bidhibihin azim, dan kami ganti Ismail alaihissalam dengan apa? Dengan sembelihan yang agung, yaitu dengan kibas. Nah, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan dan kami tinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu fil akhirin, di orang-orang setelahnya. Jadi Allah azza wa jalla setelah kejadian ini itu mensyariatkan Idul Adha, mensyariatkan Id. Id itu artinya apa? Idun. Id itu artinya adalah berulang-ulang setiap tahun. Jadi Id itu bahasa Arab artinya itu berulang. Jadi sesuatu yang berulang setiap tahun dalam bahasa Arab namanya adalah Id. Makanya ada namanya Idul Fitri. Jadi ada peringatan perayaan Fitri, dan juga Idul Adha. Kenapa dinamakan Id? Karena mereka berdua ini itu diulang-ulang setiap tahun. Makanya Nabi SAW mengatakan la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburan itu sebagai id. Id itu sebagai sesuatu yang diulang-ulang setiap tahun, tidak harus. Jadi Allah Azza wa Jalla jadikan momen ini itu sebagai apa? Sebagai id, sebagai hari raya bagi siapa? Bagi umat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi bangsa Arab terutama, karena bangsa Arab ketika itu memeluk agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu cerita singkat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pertanyaannya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Di antara pelajaran yang paling penting, yang sangat penting, yang harus kita camkan baik-baik dalam diri kita semuanya adalah jangan takut untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dicamkan baik-baik ini. Jangan pernah takut untuk taat, untuk mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena perintah Allah Azza wa Jalla itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu di antara namanya yang agung adalah Rahman. Rahman itu apa? Yang Maha Penyayang. Rahim, yang Maha Pengasih. Artinya semua perintah Allah Azza wa Jalla, karena Allah taala itu Ar-Rahman Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Penyayang, maka semua perintah Allah pasti didasarkan atas kasih sayangnya, pasti itu. Maka semua perintah Allah pasti berujung kepada apa? Berujung kepada kebaikan, berujung kepada kebahagiaan, berujung kepada kesenangan, kepada ketentraman. Itu pasti perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Cuma di bagian awal saja itu yang terlihat menegangkan, yang agak menegangkan, yang agak menguji nyali. Nah, itu perintah Allah seperti itu memang. Gitu kan. Tapi pasti ujungnya itu adalah apa? Ujungnya itu adalah kebahagiaan dan kebaikan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita perhatikan itu sebenarnya cuma ngempet dredeg sitik. Nah, itu. Jadi ngempet dredeg itu nahan dakdikduk ketika dijalankan walhamdulillah ujungnya seperti itu, pasti seperti itu. Gitu kan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk meninggalkan riba. Waduh, meninggalkan riba. Gitu kan. Meninggalkan riba ini bagaimana? Ini setiap hari kita riba ini. Tiap hari kita bermuamalah dengan riba, kita disuruh meninggalkan riba. Hijrah, gitu kan. Nanti mikirnya gimana? Aduh, mikirnya, kok iso mangan apa yo? Nanti bisa makan apa enggak ya? Bisa makan apa enggak ya? Saya sudah lama nih bekerja di tempat ini. Nanti bisa makan atau tidak ya? Gitu kan.
Setelah nekat ya ternyata bisa. Ya, setelah nekat ya ternyata bisa. Setelah nekat ternyata hidupnya makin tentram. Setelah nekat ya ternyata hidupnya lurus. Hidupnya terbimbing. Hidupnya nggak kemerungsung. Disuruh pakai hijab. Justru terbiasa buka hijab, dan saya bekerja di tempat yang selalu membuka aurat. Nah, nanti kalau saya keluar, nanti saya bisa makan nggak ya? Bisa makan nggak ya? Gitu kan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup aurat. Akhirnya nekat. Setelah nekat ya ternyata alhamdulillah pintu yang terbuka jauh lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Kebahagiaan yang didapat lebih banyak daripada kebahagiaan yang lalu-lalu. Dan itu semuanya seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah takut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu. Meskipun kelihatannya menyeramkan, meskipun kelihatannya itu membuat nyali itu deg-degan, tapi ternyata setelah dijalani ya biasa-biasa saja. Ya ternyata ya alhamdulillah malah bagus, malah mendatangkan kebahagiaan. Ya. Itu pelajaran yang pertama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menguji seseorang dengan apa yang dia cintai. Allah Subhanahu Wa Taala itu menguji seseorang dengan apa yang dia cintai. Disebutkan oleh dalam Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Ini ketika saya bawakan perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau Taysir Karimur Rahman. Bismillah. Beliau setelah menjabarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, beliau menyebutkan sebuah kalimat yang sangat-sangat mendalam. Apa itu? Apa kata beliau? Beliau berkata, nanti bisa dicek di tafsirnya langsung di ayat tadi, ayat As-Saffat ayat ke-102, 103, 104. Beliau berkata, "Fa inna Ismail alaihi salam lamma wahabbahu Allahu li Ibrahim ahabbahu hubban syadidan." Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan Ismail oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan beliau Ismail, beliau sangat mencintai Ismail karena beliau sudah menunggu kehadiran buah hati itu sudah lama sekali. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu baru punya anak ketika umur beliau 60 atau 80 tahun. Setelah lama menikah dengan istri beliau yang pertama, Sarah, dan ditakdirkan Sarah itu mandul, tidak memiliki keturunan. Nah, beliau itu kemudian nikah kedua kalinya setelah sekian lama, setelah umur beliau itu sepuh 60 atau dan kalau tidak salah itu 60 atau 80 tahun umur beliau, sudah sangat sepuh. Itu beliau baru punya anak Ismail alaihi salam. Itu kan. Setelah lama menunggu penantian itu ternyata muncul orang yang dinanti, yaitu anak si buah hati ini. Maka ketika sudah ada diberikan buah hati, beliau sangat mencintai buah hati tersebut. Wa huwa Khalilur Rahman. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Khalilur Rahman. Apa itu Khalil? Khalil itu artinya adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khalil itu artinya adalah kekasih, orang yang dicintai, yang sudah tidak ada lagi rahasia antara mereka berdua. Nah, itu Khalil itu. Khalil itu benar-benar kekasih yang sangat-sangat, pokoknya sudah sangat dekat sampai tidak ada lagi rahasia antara mereka berdua. Itu Khalil. Itu kan jamaknya akhila. Nah, Khalil itu padahal Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. Itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim juga mencintai Allah seluruhnya, seutuhnya. Nah, wal khullatu a'la anwa'il mahabbah, dan khullah itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Rasa cinta itu bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan ada istilahnya. Dalam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, cinta itu ada 10 tingkatan. Nah, yang paling tertinggi itu adalah khullah. Wa huwa munsabun wa huwa mansibun la yaqbalul musyarakah wa yaqtadi an yakuna jami'a ajza'il qalbi muta'alliqatin bil mahbub. Dan khullah itu derajat cinta yang paling tinggi. Itu mengharuskan keterkaitan hati
kepada yang dicintai dalam setiap jasadnya. Jadi setiap orang yang sudah sangat mencintai Allah Ta'ala sampai derajat khullah itu, semua jasadnya ini itu hanya terkait kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Dan hatinya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bergantung kepada yang lainnya, tidak mencintai kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma ta'alaqat syu'batun min syu'abi qalbihi bibni Ismail, maka ketika Allah Ta'ala berikan Ismail kepada Ibrahim, ternyata satu cabang dari cabang-cabang hati Nabi Ibrahim itu ada keterkaitan dengan anaknya. Jadi harusnya tuh semua cabang hati itu, semua amalan hati beserta cabang-cabang hati itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika ada Ismail alaihissalam, satu dari sekian banyak cabang hatinya itu terkait kepada Ismail alaihissalam. Arada ta'ala an yusaffiya wuddahu wa yakhtabira khullatahu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memurnikan kembali cintanya Nabi Ibrahim, ingin memurnikan kembali hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ada satu cabang hati, satu cabang cinta yang terkait kepada Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin membersihkan. Jangan sampai karena beliau adalah khalilnya, kekasihnya, jangan sampai ada satu cabang hati yang terkait kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala fa'amarahu an yadbaha man zahama hubbahu hubba rabbihi, man zahama hubbuhu hubba rabbihi. Maka Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena apa? Karena inilah yang telah menyaingi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kalau sudah cinta menjadikan khullah, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tidak terima lagi ada cinta selain dari cintanya. Fa'amarahu an yadbah wa atharahu falamma qaddama hubballahi wa atharahu ala hawahu wa azima ala zabhihi wa zala ma fil qalbi minal muzahim baqiya zabhu la faidata fihi. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah siap menyembelih, artinya sudah tidak ada lagi hubungan keterkaitan hati cinta kepada anaknya yang dibuktikan dengan sudah siap untuk menyembelih. Artinya rasa cinta dalam hati itu sudah dikorbankan demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka menyembelih di sini sudah tidak ada faidahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah membuktikan bahwasanya cintanya itu hanya benar-benar untuk Allah. Bahkan untuk anaknya pun kalau Allah suruh menyembelih, sembelih, sudah siap. Itu kan. Akhirnya ketika cabang hati ini sudah tidak ada lagi keterkaitan kepada anaknya, maka Allah Ta'ala menggantinya. Kenapa? Karena menyembelih sudah tidak ada faidah, sudah tidak ada gunanya lagi. Karena sudah terbukti cintanya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Akhirnya ya sudah tidak lagi faidah untuk menyembelih. Karena sudah tidak ada faidahnya lagi, Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Dengan kambing. Jadi itulah Allah Azza wa Jalla menguji seseorang dengan apa yang dia cintai. Maka jangan heran kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji kita semuanya dengan hal-hal yang kita cintai. Afwan. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau seorang nabi, ujiannya agak ekstrim. Ya, karena derajat iman beliau sampai ke sana. Yaitu yang dikorbankan apa? Anaknya sendiri. Kalau kita, alhamdulillah, ya kita bukan nabi. Kita derajat iman kita itu tidak sampai ke sana, maka ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ya tidak se-ekstrim itu. Tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada kita dalam hal-hal yang kita cintai untuk membersihkan hati ini, untuk membuat kita sadar dan untuk membuat kita tuh hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasa itu kita tuh diuji dalam harta kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita cinta harta, cinta sama harta. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji kita dengan harta kita, supaya sudah tidak ada lagi itu rasa cinta kepada harta, sehingga ketika kita diuji dalam hal harta, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang kita harap hanya Allah, yang kita minta hanya Allah, yang kita cintai hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ujian harta itu kita berhasil melewati ujian itu, apa yang terjadi? Yaitu harta tadi dikembalikan oleh Allah sebenarnya kepada kita. Kepada kita. Itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cinta, Allah taala tahu kita cinta kekuasaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekuasaan, hilangnya kekuasaan kita. Supaya hati ini tidak ada lagi rasa terkait, tergantung kepada kekuasaan. Gitu kan. Artinya apa sih terkait dan tergantung kepada sesuatu itu artinya apa? Artinya tuh bahagia kita tuh ditentukan oleh sesuatu itu. Ketika hati itu terkait dengan harta, itu kebahagiaan kita dia akan diatur oleh harta. Ada harta kita bahagia, senang, nggak ada harta kita sedih. Gitu kan. Ada dapat harta kita bahagia, senang, harta diambil kita sedih. Itu artinya kebahagiaan kita, hati kita diatur sama siapa? Sama harta ini. Gitu kan. Dan Allah nggak terima itu. Allah nggak terima. Allah tahu, Allah mau hati kita tuh hanya terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hati yang terkait kepada Allah? Ada Allah, menjalankan perintah Allah senang, nggak menjalankan perintah Allah sedih. Ada Allah dia bahagia, nggak ada Allah dia sedih. Berhasil jalankan perintah Allah dia bahagia, bermaksiat kepada Allah dia sedih. Nah itu yang Allah Ta'ala inginkan, hati terkait hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih dan senang karena Allah, itu hati yang terkait kepada Allah. Sedih dan senangnya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Maka ketika hati itu terkait kepada selain Allah, Allah akan uji dengan sesuatu yang terkait kepada itu. Hati seseorang terkait kepada kekuasaan, ada kekuasaan dia senang, nggak berkuasa dia sedih, cabut kekuasaannya. Supaya hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan kekuasaannya. Hati terkait sama harta, akhirnya cabut hartanya, bangkrut. Itu kan. Habis itu kembali dia merengek-rengek, ngemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Karena sudah kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sadar, baru hartanya dikembalikan. Bisnisnya dikembalikan. Duitnya dikembalikan. Itu kan. Ada cinta kepada anak, itu kan. Yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah uji anaknya. Jadikan sakit, gitu kan. Setelah merengek-rengek kepada Allah, minta-minta kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah, Allah senang, Allah kembalikan anaknya. Jadi itu biasa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji dengan apa? Dengan sesuatu yang kita cintai. Supaya apa tujuannya? Untuk membersihkan diri hati ini dari keterkaitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara di berapa nih? Sudah lewat. Oke. Yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah apa? Adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan ibadah kita. Enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Yang Allah Ta'ala inginkan dari kita adalah melihat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu kan. Nabi Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Apakah Allah butuh kepada sembelihan Nabi Ibrahim itu, yaitu anaknya? Tidak butuh. Enggak butuh. Bahkan tidak akan sampai. Itu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika di surat Al-Hajj itu, ketika berfirman tentang sembelihan di hari kurban, Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Itu sembelihan kalian itu la yanalallaha luhumuha. Daging-daging sembelihan kalian itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dima'uha. Darah-darah sembelihan kalian itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dagingnya sampai kemana? Kita bagi-bagi, kita makan. Dagingnya kan sampai ke kita. Darahnya sampai kemana? Darahnya sampai ke bumi, dikubur, jadikan pupuk.
Itu kan. Jadi enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallaha luhumuha wala dima'uha. Daging sembelihan kalian, darah sembelihan kalian tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Adalah takwanya kalian. Kepatuhan kalian yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sembelih, itu kepatuhan ini, takwanya ini, ketaatan ini yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging ya kalian makan, darah enggak akan sampai. Gitu kan. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sembelihan kita, enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh darah dari sembelihan kita, tidak butuh sama sekali. Gitu kan. Uang itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Allah taala inginkan dari kita apa? Yang Allah taala inginkan dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Itu kan. Maka jangan pernah kita takabur dengan amal soleh kita. Kenapa? Karena hakikatnya itu semua tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua makhluk ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah kerajaan Allah taala sedikit pun. Dan seandainya semua makhluk ini bermaksiat kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah taala sedikit pun. Gitu. Barakallahu fikum, sudah masuk waktu Isya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan karuniakan kita cinta kepadanya, dan bersihkan hati kita dari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya iman seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan imannya Nabi Ismail alaihissalam, dan memberikan anugerahkan kita dan menjadikan kita bersama dengan orang-orang yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Semua ada pertanyaan mungkin sedikit, tapi jangan susah-susah. Tafadhol, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Taala berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.